ilmu yang benar-benar secara ilmu kedokteran pun harus belajarnya jelimet. Artinya jelimet apa? Sampai tingkat molekuler. Tingkat molekuler artinya apa? Tingkat sel yang paling kecil. Jadi kalau saya jelaskan, saya juga jelimet, ibu jelimet, bapak jelimet, pulang-pulang pasien jelaskan langsung pada poinnya bahwa pada saat kita berpuasa, tubuh itu akan mengeluarkan artinya pada saat puasa tingkat glukosa atau tingkat kadar gula di dalam tubuh kita tuh habis, bisa sampai titik yang terendah. Apa yang terjadi sekarang itu? Ya, mungkin sejam 2 jam oke, makanan kita ada, tapi sudah masuk di atas 6 jam, glukosa kita sudah mulai habis. Kalau misalnya pada saat kita tidak puasa, tidak berpuasa itu jauh sudah mulai ngantuk, udah mulai lapar, udah mulai begitu. Tapi karena kita puasa, kita berotak kita memang saya puasa. Apa yang terjadi? Itulah yang namanya otak akan memerintah tubuh kita untuk membongkar sistem cadangan energi yang kita tubuh kita. Nah, yang itu tadi seperti dikatakan oleh Dr. Uji, di 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. 10 hari pertama itu yang namanya kita flare. Flare itu artinya tubuh kita kayak kurang glukosa. Oh, kalau saya butuh glukosa, saya butuh ini. Jadi rasa lapar itu masih ada. Tapi pada saat masuk 10 hari kedua, badan sudah mulai terbiasa. Dan biasanya apa? Karena tubuh sudah mengeluarkan jurus pamungkasnya. Jadi dia membongkar fungsi livernya, itu akan membongkar namanya fatty acid atau asam-asam lemak yang dalam tubuh kita. Nah, itulah makanan otak kita yang paling bagus. Ya, keton. Ya, keton itu jadi adalah satu metabolisme asam lemak di kepala atau di hati kita, di mana itu adalah sebagai asupan otak kita. Dan keton ini yang sebagai asupan energi, padahal kan asupan otak itu cuma 2, tidak boleh kurang. 1, dia tidak boleh kurang oksigen. 2, dia tidak boleh kurang glukosa. Makanya tadi dokter Rudi bilang kalau pasien kekurangan glukosa, pasien pingsan, tidak sadar. Jadi cuma 2. Kalau kekurangan oksigen, pasien bisa stroke. Ya. Kurang glukosa, pasien tidak sadar. Cuma 2. Kebutuhan otak cuma 2. Nah, untuk mencukupi selama puasa adalah fungsi yang diberikan oleh hati kita untuk membongkar cadangan lemak. Kemudian apa yang terjadi? Otak itu akan meningkatkan pembuatan yang namanya BDNF, ya, Brain Development Neural Function. Nah, itu satu makanan di otak, satu ramuan di otak yang akan membuat otak kita itu kayak dicas, otak kita itu kayak disetung. Sehingga jangan salah, kalau bapak-bapak sering berpuasa atau ibu sering berpuasa, itu akan mencegah dari demensia atau pikun. Rajin-rajin berpuasa. Jadi salah satunya adalah berpuasa mencegah pikun. Karena pada saat kita berpuasa, yang BDNF ini meningkat, dia akan meningkatkan namanya fungsi sel otak, di istilah kami autophagy. Autophagy itu artinya apa? Sel-sel itu akan memakan sel-sel yang rusak di otak kita, ataupun sel itu akan memakan sel yang berpotensi untuk merusak tubuh kita. Salah satunya adalah sel tau. Sel tau itu yang berperan dalam perkembangan terjadinya demensia Alzheimer. Itu salah satunya. Apalagi yang bagus buat saraf, ya, dengan mengingat Allah, hati kita tenang. Dia akan meningkatkan yang namanya seperti Dr. Uji sampaikan tadi, hormon-hormon yang bersifat hormon non stres. Makanya kenapa pada pasien-pasien datang ke kita, ke saya atau ke dokter yang lain, saya kalau pada puasa sehat dong, enak, terus-terusan, saya kumat, ini kumat. Karena apa? Persepsi di otak
Jadi memang kenapa kita diperintahkan untuk berpuasa, bahwa puasa sudah diberikan yang sampai orang-orang sebelum tanya coba Bi ada prolog dulu. meneliti kemampuan atau meneliti efek dari puasa. Jadi puasa itu sendiri satu dia akan meningkatkan yang BDNF itu seperti untuk autofagi atau untuk memakan sel-sel. Kemudian dia memperbaiki sistem, jangan salah ya, bukan ada. Kenapa orang selalu bilang kadang ini sakit kepala, oh kayaknya masnya kuman, padahal sakit kepala. Ya, ibu pernah bilang betul nggak? Kalau datang ke dokter, dok saya ini sakit kepala, kayaknya masnya kuman. Itu betul bu. Hubungan namanya brain and gut, hubungan otak dan usus. Usus dan otak tidak bisa dipisahkan. Apa yang terjadi di otak itu akan terganggu usus. Apa yang terganggu usus akan terganggu juga di otak. Sehingga ada yang namanya, mohon maaf, sedikit menyimpang tentang ya kalau bisa disebut merek mungkin bisa ya, kayak Yakult, minum Yakult saya buat gitu. Kadang itu apa? Itu untuk kesehatan usus. Jadi karena itu adalah semacam yogurt itu adalah kuman probiotik, itu bagus untuk kesehatan perut. Otomatis kalau perutnya sehat, otaknya juga sehat. Itu hubungannya. Kemudian dia akan meningkatkan perbaikan sel-sel sehat. Pada saat orang dengan puasa, ya, sel saraf itu seperti diberikan satu kemampuan memperbaiki lebih cepat dibandingkan tanpa puasa. Karena apa? Karena pada saat puasa otak kita itu disetting untuk tenang. Disetting untuk tenang itu adalah kayak dipaksa oleh Allah untuk tenang. Karena kita berpikir, oh saya puasa, saya lagi ibadah. Kalau kita berfokus bahwa saya ibadah, ini udah nggak mau mikir yang lain-lain. Udah mau jam subuh langsung ke masjid, langsung ke ini. Jadi fokus kita adalah 1 bulan ada ibadah. Sehingga apa? Saraf itu mempunyai kesempatan untuk memperbaiki dirinya lebih cepat. Saraf adalah bagian tubuh kita yang diciptakan Allah. Kecepatan perbaikannya dibandingkan sel yang lain paling lambat. Makanya dokter saraf itu kadang-kadang capek. Capeknya bukan kadang capek, tiap hari ketemu pasien, kok saya nggak sembuh dong, kok saya begini ya dok, kok saya begini. Kadang-kadang saya cuma melihat nih lagi pasien saya. Kalau bisa ada tape yang saya rekam, saya putar itu. Karena 10 pasien atau 20 pasien datang, 20 saya harus mengulang-ulang kalimat yang sama. Ya, jadi sarafnya rusak karena error. Kemampuan tubuh atau sistem imunnya itu meningkat jauh lebih dibandingkan tanpa puasa. Jadi mungkin nanti bisa di-setting keluar dari sini bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di dalam ruang pertemuan ini, di dalam masjid ini, mungkin bisa sharing kepada keluarga, kepada teman bahwa puasa itu benar-benar bukan sekedar ibadah, tapi benar meningkatkan. Bukan sekedar menurunkan tensi, menormalkan gula, tidak sesederhana itu, tapi dia sampai tingkat sel. Dan satu, sel pada saat kita puasa, kalau kita puasa secara reguler, ya, makanya pada videonya Parten mereka sekarang lagi benar-benar unik tentang intermittent fasting. Intermittent fasting atau fasting yang kita lakukan seterusnya itu akan mencegah cancer. Mencegah cancer. Gimana? Oleh karena itu pada orang-orang dengan cancer sering-seringlah berpuasa kalau yang sudah, karena berpuasa itu akan membuat kondisi tubuh kita itu tidak dalam keadaan asam. Dia lebih basah karena tidak ada asupan, dan itu membuat sel-sel kankernya itu tidak bisa berkembang. Itu 1%.
pada saat kita berpuasa, pada saat kita tenang, hormon-hormon stres kita itu akan meningkat sangat banyak. Mungkin dari ibu dan bapak-bapak yang ada sakit kaki, sakit lutut, pada saat mau umroh, itu kan sudah khawatir. Saya mau umroh bagaimana dong? Saya bagaimana kaki saya? Bagaimana lutut saya? Yakin bahwa karena undangan Allah akan baik-baik saja. Pertama yakin dulu, ya, yakin dulu. Biasanya pasiennya pulang ini, alhamdulillah dok, saya di sana selama di sana enak sekali, saya bisa ibadah, saya bisa jalan, justru yang tidak sakit, yang mengganti saya justru yang sakit. Kenapa? Pada saat kita fokus ibadah, pada saat kita mengingat Allah, sistem neurotransmitter di otak kita itu mengeluarkan semua hormon-hormon yang antinya adalah tadi yang disebutkan endorfin. Oleh karena itu, quote atau kalimat-kalimat yang mengatakan hati gembira adalah obat yang terbaik adalah nyata. Itu menurut versi yang non muslim. Tapi sedikit dari versi kita yang muslim, bahwa kita yang ada yang kita kenal mengingat Allah adalah tenang. Itulah yang meningkatkan endorfin, meningkatkan semua, sehingga pada saat itu sistem imun kita akan meningkat, sistem perbaikan sel kita meningkat, dan insya Allah tubuh kita akan sehat lebih sehat dibanding sebelumnya. Coba nanti dari sini setelah selesai Ramadan, bapak-bapak yang merasa kesehatannya terganggu, berpuasalah reguler, ya, atau berpuasalah secara rutin. Ya, jadi perintah dari anak kita untuk puasa Senin Kemis itu sangat benar-benar sudah. Ya. Salah satunya ada contohnya apa Pak? Boleh nggak moderator betapa? Berpuasa. Moderator betapa mereka misalkan. Kena. Siapa yang menang untuk? Kalau misalkan kan ada lagi pertanyaan dari audiens gitu, boleh. Tapi kayaknya banyak yang pertama. Habis jatuh tata itu mulai kami larang untuk berpuasa. Tapi selama dari umur beliau sampai 83, kalau ada salah 82 83, beliau masih Senin Kamis. Apa hasil yang beliau dapat? Gigi beliau itu tidak ada yang tanggal. 86 tahun, satu gigi pun tidak ada yang tanggal. Terus apa? Beliau benar-benar makannya akan dijaga dan dibatasi kan ada banyak. Nggak maunya sampai vaksinnya kan tutup. Setiap pagi olahraga Jam berapa? cuma 15 menit, goyang-goyang tangan, goyang-goyang. Dan Jam 12.20 lah habis. hasilnya adalah sampai sekarang alhamdulillah. Sini aja apa tolong? Itu adalah satu bukti yang nyata. Dan jadi nanti harapan kami di sini membagi perspektif Ramadan dan dimensi kesehatan. Mudah-mudahan bisa membuka wawasan bahwa benar-benar puasa itu bukan sekedar pada saat Ramadan. Puasa itu bukan sekedar kita menaati perintah wajibnya, tapi coba diterapkan di kehidupan sehari-hari. Insya Allah kesehatan kita akan lebih baik. Terutama yang sudah punya gangguan, ya. Terutama yang punya gangguan. Kalau yang tidak punya gangguan untuk mempertahankan lebih bagus. Ya, dari yang punya mah, ya, yang punya mah, orang yang punya mah itu, yang kalau istilah kita adalah gastritis, penyebabnya adalah pertama kali karena stres. Jadi orang pasien-pasien yang mah itu rasanya saya punya mah kronis, saya punya mah akut. Kayaknya enggak gitu. Katakan seperti itu. Oh iya kan? Karena waktu di TVRI ya kena. Saya kalau tidak bisa, kalau tidak Biasanya nano kena tanggal 7 kan masih ada. banyak sekali keterangan yang seolah-olah dia bangga, pasien bangga, kalau saya punya. Jangan. Coba dikembalikan lagi ke mindset. Jadi semua itu ada di otak kita. Apa yang seperti yang kita bilang,
yang kita ketahui Ada waktu 2 menit lagi Pak, sudah. Pada itu dia umumkan. apa yang kita berpikir 2 menit lagi. kita itu akan terjadi. Jadi Karena di sini saya ingin suruh nyaburin 2 bahwa menit. kita harus berpikiran yang positif, berpikiran untuk bahwa apapun yang terjadi di dalam kita itu memang adalah izin dari Allah, tapi kita secara ikhtiar untuk menjaganya dengan apa? Menjaga dengan olahraga, menjaga dengan puasa teratur, ya, kemudian menjaga untuk berpikir positif untuk mengurangi stres. Karena kalau stres yang meningkat, ya, kita setiap hari banyak kekhawatiran, setiap hari itu seperti yang selain yang baru dia akan meningkat yang namanya kortisol. Kortisol itu adalah sumber dari penyakit. Semua penyakit bersumber dari kortisol. Jadi pada saat kortisolnya meningkat, satu, susah tidur. Karena kortisol itu akan meningkatkan sistem adrenalin. Sistem adrenal itu adalah sistem di bagian saraf akan mengaktifkan sistem saraf simpatis. Sistem saraf ini ada sistem saraf otonom 2 macam. Ya. Diumumkan. Waktunya 2 menit lagi tuh. Adalah kita bergerak dengan normal, bergerak dengan sadar. Sistem sensorik adalah sistem rasa kita. Sistem otonom itu adalah sistem penggerak yang kita tidak bisa kendalikan. Seperti apa? Kita tidak bisa mengendalikan nafas kita. Kita tidak bisa mengendalikan tensi kita. Kita tidak bisa mengendalikan heart rate kita atau jantung kita berdetak. Itu sistem otonom. Nah, sistem otonom ini dipengaruhi oleh 2. Sistem simpatis dan parasimpatis. Jadi ada 2 orang tipe manusia itu, tipe parasimpatis atau tipe simpatis. Tipe simpatis itu tipe orang stresan, mikir aja, belum apa-apa udah dipikirin. Ya. Yang satu tipe parasimpatis, artinya apa? Mereka santai, easy going, makan ada duitnya apa-apa, ada makan ada serang, ada apa? Makan apa? Jadi punya makan ini, oh ya dimakan. Kalau pasang dia sistem simpatis, tuh, makanan kok cuma ini, tuh, itu cuma ini, tuh, kebanyakan lolongnya. Ya Bu ya, benar nggak Bu? Kayaknya makan di meja padahal di rumah aja, kenapa cuma 2? Kenapa ada ini? Kenapa? Ya, kalau yang paling simpatis kasih 1 macam, silakan monggo enak, ya. Jadi 2 tipe. Nah, orang dengan tipe simpatis ini dia akan memacu 1, gampang jadi darah tinggi, tensi tinggi, kemudian gampang untuk memacu orang kalau misalnya ada bakat gula darah cepat memberikan pasien di orang itu akan gampang terjadi tensi manis. Nah, kemudian yang paling itu adalah apa? Susah tidur karena secara normal sudah. sistem Sebetulnya simpatis akan dok waktunya 2 menit tuh. Ada akan menurun di malam hari. Ada Bapak, ada Bapak. Akan dominan Ya. simpatis. Makanya kalau 2 menit. kita harus istirahat tidur dan santai. Itu sudah diperhatikan sama Ustaz. Saya ngobrol. Sakit terlalu panjang. Ya, jadi begitulah Bapak-bapak, Ibu-ibu, mungkin cuma sekedar intermezzo atau pengetahuan yang saya bisa saya share. Intermezzo aja 20 menit ya. Sebenarnya adalah puasa dan pasrah itu adalah kunci dari kesehatan. Kalau sudah punya penyakit, ya, karena penyakit itu adalah kodok blok. Satu yang ingin kami sampaikan, pasrahkan, pasrah dan berkawan berdamai dengan sakit itu. Insya Allah sakit itu akan tumbuh kalau kita sudah berdamai dan pasrah terhadap sakit kita. Ya, pasrah bukan berarti tidak ikhtiar berobat ya. Pasrah dalam artian bahwa oh ya saya punya penyakit ini, saya punya penyakit ini. Insya Allah tubuh sendiri akan memperbaiki. Karena Tuhan Allah itu menciptakan badan kita zaman dulu, zaman Nabi Adam, zaman tadi itu adalah punya ilmu kedokteran. Tidak ada. Apalagi kalau dipikir-pikir zaman Nabi Adam, kalau sakit apa yang makan ya? Kalau dia sakit apa ya? Cuma dengan istrinya Siti Hawa, apa yang makan? Kalau dia diare bagaimana? Kalau dia sakit perut bagaimana? Nah, jadi kembalikan kepada kita pikirkan bahwa zaman-zaman Nabi yang dulu yang tidak ada dunia